فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Manafidal bab tsani al-yaqra. Bab yang kedua. Al-yaqra. Ayo baca. Anda. Abbas buka kalung. Buka kalung. Walam. Ulaika. Naam. Wahum muhtadun. Lahumul amnu. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai kita dari dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid. Apa keutamaan tauhid? Hanan, yang pertama yang kemarin kita baca. Ada dua keutamaan tauhid yang semalam. Enggak semalam. Kemarin. Diluruskan apanya? Punggungnya. Apa yang diluruskan? Hah? Diluruskan jalannya. Hah? Diberi hidayah kepada jalan yang lurus. Iya. Kemudian yang kedua apa, Azam? Diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan dibikin kokoh oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak keluar-keluar dari jalan yang lurus itu. Yang kedua, mendapatkan keamanan dari apa? Lawannya aman apa? Keamanan dari apa? Dari preman, dari begal, atau dari pencuri. Dari apa mendapatkan keamanan? Keamanan dari apa, Abdullah? Dari apa, Azmar? Wal al-makhawif wal makari. Apa makhawif? Rasa ketakutan. Makari. Perkara yang tidak makruh. Makruh itu apa makruh? Perkara yang tidak disenangi, perkara yang dibenci, jamaknya makari. Yaitu mendapatkan keamanan dari semua ketakutan dan perkara yang tidak disenangi. Sekarang kita masuk dalil yang kedua yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid bisa menghapuskan dosa. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridhoinya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lutfi sana nggak sama adiknya? Pindah biar bisa neng orang itu kitabnya. Buka kalian, Lutfi di tengah. Di tengah, Lutfi tengah situ. Biar bisa kongsi kitabnya Lutfi. Talim nggak ada kitabnya gimana? Ini kongsi-kongsian. Tengok. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida alla ilaha illallah." Barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, hanya dia semata dan tidak ada sekutu baginya. Satu, ini isi persaksian yang pertama. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah. Ini yang
kedua, persaksian bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Saksian yang ketiga. Dan bersaksi bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah. Isi persaksian yang ketiga tentang Nabi Isa. Meyakini bahwasanya Isa adalah hamba dan Rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ini masih persaksian yang ketiga. Dan bahwasanya Isa adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Nanti akan kita bahas apa makna kalimat di sini. Nabi Isa adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam. Siapa Maryam itu, Hanan? Hah? Siapanya Nabi Isa Maryam itu? Hah? Hah? Siapanya Abbas? Ibunya. Wa ruhun minhu. Dan ruh dari Allah. Jadi pada Nabi Isa yang mau kita yakini berapa hal? 4. Perhatikan itu. Bahwasanya beliau adalah hamba. Abdullah. Yang kedua beliau adalah Rasulun. Utusan. Yang ketiga beliau adalah kalimatullah. Kalimatnya Allah. Dan yang kelima, yang keempat beliau adalah ruhnya Allah. Nanti akan kita jelaskan semuanya. Wal jannata haqqun. Persaksian yang keempat. Dan bersaksi bahwasanya surga adalah benar. Benar adanya. Wan nara haqqun. Yang kelima. Bersaksi bahwasanya neraka adalah benar. Berapa persaksian semuanya? 5. Terkait dengan Allah. Terkait dengan Nabi kita Muhammad. Terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan surga, dan terkait dengan neraka. Berapa isinya? 5 persaksian. Ya. Diulangi lagi. Azam. 5 persaksiannya apa saja? Pertama yang terkait dengan Allah. Apa isi persaksiannya? Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Yang kedua, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, tentang siapa ini? Nabi Isa. Apa saja yang mau kita saksikan tentang Nabi Isa? Adalah hamba, utusan, kalimat, ruh. Yang keempat, surga. Yang kelima, neraka. Barang siapa yang mempersaksikan 5 persaksian ini, apa kata Rasul balasannya? Termasuk diantaranya persaksian tauhid, ya. Ini kan babnya kan bab tentang keutamaan apa? Tauhid. Jadi kita fokus pada persaksian yang pertama, karena itu yang berkaitan dengan tauhid. Bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa keutamaannya kalau mempersaksikan dengan 5 persaksian ini, dan termasuk diantaranya adalah persaksian tauhid? Adkhalahullahul jannata. Allah akan memasukkannya ke surga. Ala makana minal amal. Bagaimanapun amalannya. Walaupun ada amalan-amalan maksiatnya, selama itu bukan kesyirikan dan kekufuran, maka dia tetap akan Allah masukkan ke dalam surga dengan tauhid yang ada pada dirinya. Itu makna ala makana minal amal yang pertama. Karena makna ala makana minal amal ada 2. Ke sini, jangan ke sana ditengok. Iya, ke sini. Makna ala makana minal amal itu ada 2. Ini 1 tadi. Bahwasanya Allah akan tetap memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun apanya? Amalannya. Ada amalan-amalan jeleknya tetap Allah akan masukkan. Selama yang jeleknya itu bukan syirik, bukan apa ini? Bukan kufur. Makna yang kedua bagaimana? Ala makana alal amal, maknanya sesuai dengan kadar amalannya. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amalannya. Amalannya makin banyak bagusnya, ya makin tinggi tingkatannya di dalam surga. Makin sedikit amalannya, ya makin rendah tingkatannya di dalam surga.
Kalau yang pertama tadi pokoknya dia tetap akan masuk surga selama dia masih punya apa ini? Amal. Masih punya? Masih punya? Tauhid. Itu maknanya. Allah akan masukkan dia ke surga ala makana minal amal. Mau cemanapun amalannya kalau bahasa kita. Jadi nggak bahas kedudukan. Pokoknya Allah akan masukkan dia. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, ala makana minal amal. Apa maksudnya? Sesuai dengan kadar amalannya. Allah akan masukkan dia sesuai dengan kadar amalannya. Tingkatannya di surga sesuai dengan kadar amalannya. Makin bagus amalannya, makin tinggi tingkatannya di surga. Makin jelek amalannya, ya makin rendah. Tapi tetap masuk. Masuk. Itu dua maknanya. Dan dua-duanya tidak saling bertentangan. Nah, tapi kalau mau kita kaitkan dengan keutamaan tauhid, kalau kita mau kaitkan dengan keutamaan tauhid, kira-kira dari dua makna itu mana yang lebih cocok untuk kita jadikan sebagai keutamaan tauhid, Mail? Paham dua makna tadi ya? Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Yang pertama maknanya bagaimanapun amalannya. Pokoknya Allah tetap akan masukkan dia ke dalam surga. Walaupun amalannya ada jelek-jeleknya, tetap masukkan surga. Yang kedua, dia masuk surga sesuai dengan tingkatannya, sesuai dengan amalannya. Kalau mau kita kaitkan dengan keutamaan tauhid, mana yang lebih cocok kita jadikan makna hadis tadi? Yang pertama atau yang kedua? Kalau kita mau kaitkan dengan keutamaan tauhid, yang mana kira-kira lebih cocok? Yang pertama ya. Yang pertama. Lebih menunjukkan sisi keutamaan apa ini? Tauhid. Jadi walaupun amalan kita jelek, ya ada maksiatnya, ada dosa-dosanya, maka selagi tauhidnya kita masih utuh, masih ada, maka Allah tetap akan memasukkan kita ke dalam surga. Paham ya? Itu. Tapi makna yang kedua salah? Tidak. Cuman karena kita membahasnya tentang keutamaan apa ini? Tauhid, maka makna itu lebih nyambung, lebih cocok, lebih sesuai. Nah, selesai hadisnya. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya. Nanti akan dibahas semuanya. Asyarh, perhatikan. Penjelasan. Ubadah ibnu Samit. Huwa Ubadah ibnu Samit ibnu Qais al-Ansari al-Khazraji. Beliau adalah namanya Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ansar sudah sering kita sebutkan, terdiri dari dua suku besar. Yang pertama suku Khazraj, dan ini yang merupakan sukunya Ubadah. Al-Khazraji, satunya Al-Ausi, satunya suku Aus, suku Aus. Nah, Ahadun Nuqoba, salah seorang Nuqoba. Nuqoba itu perwakilan kaum. Ya, untuk memberikan jaminan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada keluarganya Nabi bahwasanya mereka akan menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka saat itu mau membawa Nabi SAW ke Madinah. Maka datanglah beberapa orang utusan dari Ansor, ya, untuk memberikan jaminan bahwasanya Muhammad akan kami jaga seperti kami menjaga keluarga kami. Sebagaimana kami membela anak istri kami akan memperlakukan Muhammad seperti itu. Walaupun Muhammad bukan bagian dari suku kami. Paham maksudnya ya? Nah, salah satu perwakilan tersebut adalah siapa? Ubadah. Salah satu Nuqoba. Nuqoba itu perwakilan kaum. Nah, Badriyun, Masya Allah, salah seorang Nuqoba dan salah seorang ahli Badr, termasuk yang ikut perang Badr. Keutamaannya yang ikut perang Badr, Lutfi apa Lutfi? Kenapa kok ini selalu disebutkan dalam biografi mereka? Badri, nggak disebut Uhudi gitu, iya kan? Atau Khondaki yang ikut perang apa ini?
Khandaq atau ikut perang apa? Uhud. Tapi kalau Badr selalu disebutkan Badriyun. Nah, ini yang ikut perang Badr selalu ditempelkan gelarnya itu sebagai kebanggaan untuk dia. Apa rupanya keutamaan yang ikut perang Badar itu, Lutfi? Yang kamu tahu, Lutfi? Apa, Ali? Hmm? Hah? Amalannya diampuni. Nah, mendapatkan pengampunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada ahli Badar, "I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, aku sudah mengampuni kalian. Ini untuk ahli Badar. Dan ini terkenal di kalangan para sahabat sendiri pun mereka sudah saling mengakui bahwasanya yang sempat mencicipi perang Badar itu punya keistimewaan khusus. Gitu. Makanya disebutkan gelarnya ini Badri. Walaupun dia juga ikut perang-perang yang lainnya, tapi tidak seistimewa perang apa ini? Badar, perang pertama, perang besar pertama dalam Islam. Nah, Badri, masyhurun, terkenal. Kalau terkenal bagi para ulama, mungkin bagi kita baru ini kenal namanya. Siapa? Ubadah bin Somit. Ya kan nggak seterkenal Abu Hurairah misalnya. Iya kan? Nah, tapi para ulama bagi mereka, Ubadah apa ini? Masyhur, terkenal. Kitanya aja yang kurang apa ini? Kurang jauh mainnya. Nah, tufiya sana arba'ah wa salasin walahu isnan wa sab'una sana. Dan beliau wafat pada tahun 34 Hijriah dan beliau memiliki isnani wa sab'un. Karena jadi mubtada. Lahu jadi khobarnya, makanya bacanya marfu angkanya. Isnani wa sab'una sana. Dan dia memiliki usia 72 tahun. Ketika wafat, usianya 72 tahun. Kemudian makna syahida alla ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah. Apa maknanya syahida? Takallama bihadhil kalimah. Maknanya bersaksi la ilaha illallah. Tulis Abbas. Yang nggak ada bukunya ditulis. Makna bersaksi la ilaha illallah itu adalah, perhatikan poin pertamanya yang harus ada dalam persaksian kita la ilaha illallah. Masalahnya ini rukun Islam yang pertama ini. Yang pertama takallama bihadhil kalimah. Yang pertama mengucapkan kalimat ini. Harus ngomong mulutnya. Mulutnya harus ngucap. Gitu. La ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Berbicara atau mengucapkan kalimat ini. Yang kedua, arifan limaknaha, mengetahui maknanya, mengucapkannya sambil mengetahui maknanya, bukan sekedar diucapkan tapi nggak tahu artinya, nggak tahu maknanya. Ya. Nanti maknanya disebutkan di bawahnya. Apa maknanya la ilaha illallah? Semata-mata mengucapkannya tanpa paham maknanya nggak cukup. Berapa kali pun diucapkan dalam sehari. Yang berikutnya, yang ketiga, amilan bimuqtadaha zahiran wa batina, dan mengamalkan konsekuensinya secara zahir maupun batin, diamalkan. Kalau sudah ngaku la ilaha illallah, kalau sudah bersaksi la ilaha illallah, konsekuensinya nggak boleh doa kepada selain Allah. Konsekuensinya nggak boleh nyari pesugihan kepada selain Allah. Konsekuensinya kalau anaknya sakit nggak boleh datang ke mbah dukun. Kenapa? Konsekuensi tuntutan dari persaksian dia la ilaha illallah. Paham maksudnya ya? Nah, jadi berapa maknanya tadi ya Zam? Hanan? Apa maknanya bersaksi la ilaha illallah? Hmm, cuma satu. Apa saja Abdullah? Hmm? Mengucapkan? Hah?
Apa? Perkara ini, apa perkara ini? Perkara ini, nah, kan Anda ucapkan. Perkara ininya apa? Mengucapkan perkara ini. Masa Anda gitu tadi ngomong? Enggak loh. Saya mengucapkan perkara ini. Satria. Mengucapkan kalimat ini, apa kalimatnya? La ilaha illallah. Terus cukup itu udah bersaksi namanya? Belum. Apalagi yang harus ada? Mengetahui maknanya. Jadi harus ngomong, harus ngucap. Kalau ngomong udah sering lah ya. Ngomong la ilaha illallah setiap sholat. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, yang ketiga. Konsekuensi itu artinya tuntutan. Iya. Mengamalkan tuntutannya. Kalimat la ilaha itu nuntut apa? Nuntut kamu berdoa hanya kepada Allah. Nuntut kamu sholat hanya untuk Allah. Nuntut kamu sholat nggak ria. Gitu. Itu tuntutan-tuntutan lain. Nuntut kamu nggak berharap kepada manusia. Berharapmu terbesarnya hanya kepada Allah. Menuntut kamu untuk tidak cari kesembuhan dan kekayaan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya apa? Muqtadha. Namanya apa? Konsekuensinya. Ada tuntutannya. Mengamalkan tuntutannya secara zahir dan batin. Nah, tadi kan kita sebutkan sebagiannya batin ya. Berharap, ya kan, rasa takut. Itu kan apa? Konsekuensi dari la ilaha secara batin. Nggak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencinta kecuali karena Allah, tidak membenci kecuali karena Allah, semuanya itu. Itu namanya tuntutan-tuntutan la ilaha illallah. Sekarang apa maknanya? Tadi udah ngucap kita. Sekarang maknanya harus tahu la ilaha illallah. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak. Harus ada itu. Sudah kita jelaskan kalau nggak ada tambahan bihaqqinnya, maknanya batil. Iya, mengarah kepada keyakinan al-hulul wal ittihad. Bahwasanya semua yang diibadahi ini kita anggap apa ini? Allah. Dan itu batil. Iya kan? Nah, Tuhan Yesusnya mereka, dewa-dewanya orang Hindu, orang Buddha, iya kan, Nabi Isa diibadahi juga. Berarti itu adalah Allah. Karena kita bilang la ilaha, tidak ada yang diibadahi ini kecuali siapa? Allah. Wah, salah. Gitu. Paham ya? Makanya harus ditambahkan bihaqqin. Tidak ada yang diibadahi dengan hak. Yang lain diibadahi, iya, tapi bil batil, dengan apa? Kebatilan, nggak punya wewenang, nggak punya hak, nggak punya kepantasan, nggak punya kecakapan untuk dijadikan sebagai sesembahan. Yang pantas, yang layak, yang cakap untuk dijadikan sembahan cuman siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu maknanya la ilaha illallah. Nah, bahwasanya tidak ada yang berhak. Yang lain diibadahi, iya, tapi nggak punya hak, nggak berhak diibadahi. La wahdahu. Apa artinya wahdahu? Semata, artinya satu-satunya. Wahdahu artinya apa? Satu-satunya. Halun muakkidun lil isbat. Ini i'rabnya adalah sebagai hal, sebagai penjelas keadaan untuk menguatkan sisi isbat. Mana isbatnya? Di la ilaha illallah azam. Mana isbatnya azam? Kan ada nafi, ada isbat, iya kan, selalu kan. Di la ilaha illallah itu isbatnya yang mana? Illallah. Ditekankan pakai apa? Wahdahu. Jadi wahdahu itu penekanan illallah. Itu maksudnya. Halun muakkidun lil isbat. Ini adalah sebagai hal. Nanti dalam ilmu nahu ada i'rab namanya hal, keadaan. Untuk menguatkan sisi isbat, dan kurung kasih biar kamu illallah, itu isbatnya. La syarikalah, sementara kalimat la syarikalah itu adalah ta'kidun lin nafi. Itu adalah penekanan untuk sisi penafian. Mana sisi penafian? Mana Azmar sisi penafian? La ilaha. Jadi la ilaha pasangannya mana? La syarikalah, sama?
Sama. Illallah pasangannya apa? Wahdahu. Gitu. Jadi itu dua fungsinya ditambahkan dalam sebagian kalimat tauhid, wahdahu la syarikalah. Wahdahu untuk menguatkan apa? Illallah. La syarikalah untuk menguatkan apa? La ilaha. Gitu. La ilaha illallah saja cukup. Cukup. Kan udah ada nafi, ada apa? Isbat. Tapi nafi dan isbatnya ingin dikuatkan, ingin ditekan. Maka ditambahkanlah dua penekan. Untuk menekan isbatnya, illallah pakai kata apa? Wahdahu. Sebenarnya tanpa itu pun udah wahdahunya Allah. Sudah satu-satunya kan? Sudah. Orang kalimatnya nafi dan isbat. Tapi ingin ditekankan. Kemudian la syarikalah untuk menekankan apanya? Unsur penafiannya, la ilahanya dinafikan dengan la syarikalah. Jadi bukan kalimat sia-sia itu. Wahdahu la syarikalah, berbagi tugas mereka. Yang satu menguatkan sisi isbat, yang satu menguatkan sisi nafinya. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad, maksudnya ai syahida anna Muhammadan. Dia bersaksi juga, makanya kita bilang ini isi persaksian yang keberapa? Kedua. Dan dia bersaksi juga bahwasanya Muhammad abduhu, adalah hambanya. Apa abduhu? Mamlukuhu wa abiduhu. Budaknya, hambanya, dan penyembahnya. Jadi abduhu itu artinya apa? Penyembah, penyembah Allah. Paham? Itu namanya abduhu. Maknanya apa? Abidu, hamba dan penyembahnya Allah. Gitu. Ya kalau dia hamba, dia penyembah, maka nggak pantas dijadikan sesembahan. Orang dia juga apa? Penyembah kok. Masa dia disembah? Nggak mungkin, nggak cocok, nggak pantas. Jadi ini bantahan bagi orang-orang yang menyembah Muhammad. Gitu. Kalimat abduhu bantahan bagi orang-orang yang menuhankan Muhammad. Allah bilang Muhammad itu sendiri statusnya adalah apa? Hamba. Dia sendiri masih menyembah. Dia penyembah. Jangan disembah. Wa rasuluhu, dan utusannya. Ini bantahan bagi orang-orang Yahudi yang menganggap bahwasanya Muhammad itu bukan seorang apa ini? Utusan. Kalau tadi bantahan kepada orang-orang yang ekstrim dari kalangan Sufiyah sampai menuhankan siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini bantahan bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara yang tidak mengakui kerasulan siapa? Muhammad. Allah bilang dia itu utusan. Gitu. Jadi lengkap. Dia abduhu fala yu'bad. Dia hamba maka nggak boleh diibadahi. Rasulun fayut taba. Dia rasul fayut taba, maka diikuti. Kalau dia rasul maka diikuti. Tapi dia hamba, jangan dituhankan. Gitu. Persaksian yang ketiga, wa anna Isa, ai wa syahida anna Isa bin Maryam. Si persaksian yang ketiga, bahwasanya dia bersaksi juga bahwasanya Isa ibnu Maryam Abdullah wa rasuluhu. Sama kayak Nabi kita. Dia hamba, penyembah, maka jangan disembah. Seperti orang-orang yang nyembah Isa siapa? Orang Kristen. Nah. Khilafan lima ya'taqiduhu rasuluhu. Dia juga rasul, utusan Allah. Enggak seperti keyakinannya Yahudi yang menganggap Isa itu anak zina karena lahir enggak punya siapa? Enggak punya bapak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini bantahan bagi Yahudi dan Nasara yang punya dua keyakinan ekstrim, yang punya keyakinan yang kontradiktif terhadap Nabi Isa alaihi salam. Yang satu bilang Isa itu Tuhan, dibantah dengan ucapannya Rasul, Isa adalah bantahan kepada orang Nasara yang menuhankan Isa dengan Rasul mengatakan bahwasanya Isa adalah hamba. Jangan disembah. Dia penyembah Allah juga, jangan disembah, jangan jadikan sesembahan. Yang kedua, bantahan kepada orang Yahudi. Rasuluhu, dia utusan.
Bukan anak zina seperti tuduhannya siapa? Orang Yahudi. Nah, khilafan lima ya'taqiduhun Nasara. Ini berbeda dengan keyakinannya orang-orang Nasara. Annahullah. Bahwasanya dia itu Allah. Ya. Bahwasanya dia itu adalah Allah. Au ibnullah, atau dia anak Allah. Ini keyakinan Nasara sendiri bermacam-macam terhadap siapa ini? Terhadap Nabi Isa. Ada yang bilang dia itu Allahnya, ada yang bilang kelompok lain dia adalah anaknya Allah. Au salisu salasa, atau dia itu adalah satu dari apa? 3 trinitas, 3 oknum. Iya. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Dia salah satunya. Nah, semuanya terbantahkan dengan kalimat Abdullah wa rasuluhu. Wa kalimatuhu. Nabi Isa juga merupakan kalimatnya Allah. Apa maknanya kalimat Allah? Nabi Isa, kalimat Allah maknanya adalah ay annahu khalaqahu bi kalimatin. Allah menciptakan dia dengan kalimat, dengan kata. Allah nyiptakan loh. Tapi Isa nggak punya bapak. Gimana itu proses terjadinya? Allah jelaskan bahwasanya Allah menciptakan dia dengan kalimatnya Allah, dengan katanya Allah. Apa kata tersebut? Wahia qauluhu kun, yaitu kalimatnya Allah yang berbunyi apa? Kun. Apa artinya? Jadilah. Kun. Ya jadi Isa. Walaupun nggak punya bapak. Paham ya? Ini nggak usah heran kalian. Kok bisa Isa itu keluar muncul dari rahimnya Maryam dalam keadaan Maryam nggak menikah, nggak punya suami. Nah, Allah ciptakan dia pakai kalimat apa? Kun. Jadi bukan Isanya kun. Paham maksudnya ya? Bukan Isanya itu kunnya. Tapi Isa adalah apa? Makhluk yang tercipta dari proses kalimat apa? Kun. Karena prosesnya nggak lazim ini. Nggak biasanya ini. Biasanya anak itu lahir dari istri dan suami. Dari laki dan perempuan. Lah ini enggak. Maka dijelaskanlah asal muasalnya siapa ini? Isa adalah kalimatnya siapa ini? Allah. Allah katakan saja kepadanya kun, jadi dia. Jadi apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Bahkan yang lebih ekstrim lagi Nabi Adam. 2 unsurnya malah nggak ada. Unsur laki-laki nggak ada, unsur perempuan juga nggak ada. Makanya kalau mau menuhankan Isa hanya gara-gara dia nggak punya bapak, dia diciptakan dengan kalimat kun, lebih hebat lagi harusnya siapa? Adam. Makanya Allah katakan di dalam Al-Quran apa? Membantah orang-orang yang berkeyakinan khusus kepada Nabi Isa. Inna masalah Isa kamasali Adam. Sesungguhnya permisalan Isa itu ya kayak permisalannya siapa? Adam. Sama-sama nggak pakai apa ini? Unsur yang lengkap, laki-laki dan perempuan. Langsung saja Allah ciptakan. Gitu. Wahia qauluhu kun, yaitu kalimat kun. Bukan kun fayakun. Kun fayakun itu lanjutannya. Fayakunu, maka dia pun apa? Jadi dia pun ada. Bukan Allah bilangnya kun fayakun, maka ada. Enggak. Nah, cukup kun saja Allah mengatakan. Alqaha ila Maryam, arsala biha Jibril ilaiha. Allah mengutus Jibril dengan membawanya kepada Maryam. Ditiupkan. Fanafakha fiha. Kemudian Jibril meniupkan padanya min ruhihil makhluqah, dari ruh Allah yang diciptakan. Bukan sebagian rohnya Allah itu diambil, dimasukkan ke dalam siapa ini? Maryam, bukan. Allah nyiptakan ruh, kemudian ruhnya dibawa oleh siapa? Oleh Jibril, kemudian ditiupkan kepada siapa? Maryam. Gitu prosesnya. Allah nyiptakan ruh, ruhnya dibawa oleh Jibril, ditiupkan oleh Jibril kepada Maryam, jadi. Jadi bukan ruhnya Allah, bukan dirinya Allah gitu. Yang diambil sebagian kemudian ditiupkan kepada siapa? Nabi atau kepada Maryam, bukan. Tapi Allah ciptakan ruh gitu. Ruhun wa ruhun, kalimat yang Allah tiupkan. Kemudian Nabi Isa juga merupakan ruh. Ai anna Isa ruhun minal arwah.
allati khalaqahallahu ta'ala, bahwasanya Nabi Isa adalah ruh dari arwah-arwah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas muncul pertanyaan. Lah sekarang yang lainnya bukankah ruh yang Allah ciptakan? Kita sekarang ini ruh yang Allah ciptakan? Iya kan? Sama kan? Kan ruhnya Allah juga ini. Iya kan? Kan ditiupkan malaikat juga ke dalam rahim ibu kita. Iya. Lantas kenapa Nabi Isa dikatakan ruhnya Allah? Wa ruhun minhu, dan ruh darinya. Padahal semua makhluk ya ruhnya siapa? Ruhnya dari Allah. Kenapa kira-kira? Kenapa kok Allah sandarkan ruhnya itu kepada dirinya? Ruhnya siapa? Isa. Padahal ruh semua manusia pun juga dari Allah kan. Lantas kenapa kira-kira Allah sandarkan ruhnya Isa ini kepada Allah, kepada dirinya? Kira-kira kenapa? Sekarang masjid digelari dengan Baitullah, ya kan? Rumah Allah. Nah, sekarang rumah kita bukan punya Allah, Pak. Punya Allah kan? Punya Allah ya? Punya Allah. Atau naqatullah. Ya kan? Unta betinanya Nabi Soleh. Padahal kan semua betina kan, semua unta betina kan milik siapa? Milik Allah kan. Tapi kenapa yang punya Nabi Soleh itu kok dibilang disadarkan kepada siapa? Allah. Untanya siapa? Hadhihi naqatullah. Padahal kan semua unta kan sama kan? Semua unta apa? Ada yang nggak punya Allah? Nggak sama. Apa kira-kira? Ali? Hah? Allah, iya. Alasannya kenapa? Untuk apa? Fungsinya apa? Hikmahnya apa? Allah sandarkan sekarang ruhnya ini Nabi Isa kepada dirinya. Padahal semua ruh pun dari Allahnya. Wa ruhun minhu. Bahwasanya Isa adalah ruh dari Allah, yang berasal dari Allah. Semua ruh juga berasal dari Allah. Kenapa kira-kira Maya? Apa hikmahnya? Mengistimewakan, tasyrifan, mengistimewakan. Iya, yang lain juga ruhnya dari Allah, tapi ini agak lain, istimewa ini. Apalagi dengan proses yang tidak normal. Loh, kita kan normal prosesnya dari ayah, dari ibu. Paham ya? Gitu. Allah ingin mengistimewakannya. Makanya kata Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, kila, ada yang mengatakan huwa ruhun kasairil arwah. Dia adalah ruh seperti ruh-ruh yang lain. Illa annallaha adhafahu ila nafsihi, hanya saja Allah menyandarkan ruh ini kepada dirinya tasyrifan, dalam rangka untuk memuliakannya. Ini ruh istimewa, ini enggak kayak ruh-ruh kita. Gitu. Paham ya? Baitullah, ini rumahnya Allah, ini masjid. Enggak kayak rumah-rumah kalian. Beda ini, masjid itu ada keistimewaannya. Rumah siapa? Allah. Rumah kita punya Allah juga. Iya. Tapi enggak seistimewa rumahnya Allah, masjid. Naqatallah. Untanya Allah. Nah, yang lain kan juga untanya Allah, ya kan? Tapi untanya Nabi Soleh ini apa? Istimewa, karena dijadikan sebagai tanda mukjizatnya siapa? Beliau. Unta-unta yang lain kan enggak kayak gitu istimewanya. Paham sekarang? Nah, yang lain kan juga Allah ciptakan, alam semesta juga pakai kun juga. Apakah hanya Isa saja yang pakai kun? Enggak, yang lain juga pakai kun. Iya. Tapi kunnya pada Nabi Isa ini istimewa. Kalimat istimewa. Gitu. Jadi tujuannya itu Allah ingin memuliakan. Minhu, maknanya adalah minhu khalqan wa ijadan. Ruh dari Allah maksudnya secara penciptaan dan pengadaan. Adanya, asalnya dari Allah ruh ini. Bukan min yang maknanya sebagian. Sebagian darinya. Enggak, tapi minnya min ibtidaiyah. Menunjukkan pangkal. Menunjukkan berasalnya. Ruh itu dari Allah. Sama seperti kita bilang, zahabtu minal baiti ilal masjid. Min, pakai min. Menunjukkan apa? Pangkal. Awalnya, saya pergi dari rumah. Pangkalnya itu. Pangkalnya. Minnya itu menunjukkan pangkalnya. Jadi sumber ruh ini
Yang ditiupkan kepada Maryam yang akan menjadi Isa itu ruhnya, asal muasalnya, yang menciptakannya, yang mengadakannya adalah siapa? Allah. Ruh yang berasal dari Allah, gitu maksudnya. Bukan sebagian dari rohnya Allah dikasihkan kepada siapa? Maryam. Seperti keyakinannya orang Nasoro. Makanya mereka yakini Nabi Isa punya nilai-nilai ketuhanan. Karena dia asalnya adalah dari rohnya siapa? Rohnya Allah. Paham ya? Gitu. Loh, memang ada min yang maknanya sumber pengadaan. Bisa ada. Lihat dalam ayat Al-Jasiyah ayat 13. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Allah tundukkan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, jami'an minhu, seluruhnya dari Allah. Apakah langit dan bumi bagian dari rohnya Allah? Bagian dari dirinya Allah? Enggak. Maksudnya apa? Yang dari Allahnya. Pengadaannya, penciptaannya dari siapa? Dari Allah. Asal muasal jadinya langit dan bumi, itu dari siapa? Allah. Penciptaannya, pengadaannya. Paham ya? Jadi min bisa maknanya sumber pangkal pengadaan sesuatu. Jadi maksudnya ruhun minhu, ruh yang berasal dari Allah secara penciptaannya, dan pengadaan ruh ini dari siapa pengasalnya? Sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagian dari ruhnya Allah dipotong kemudian dikasihkan ke Maryam, jadilah nabi apa? Isa. Itu keyakinan orang Nasoro. Nah. Wal jannat haqqun wan naru haqqun. Wal jannata haqqun wan naru haqqun. Persaksian yang keempat dan yang kelima mempersaksikan bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak. Ai syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la syakka fihima. Bahwasanya dia bersaksi bahwasanya surga dan neraka yang mana keduanya telah Allah kabarkan tentangnya di dalam kitabnya, keduanya adalah tetap, tidak ada keraguan pada keduanya sedikit pun. Itu maknanya meyakini surga dan neraka adalah hak, keduanya tetap sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ala makana minal amal. Barang siapa yang mempersaksikan 5 persaksian itu, Allah akan masukkan dia ke surga. Ala makana minal amal. Apa maknanya? Yahtamilu maknayain. Makana minal amal mengandung 2 kemungkinan makna. Makna yang pertama tadi apa, Azmar? Oh, ini belum dibaca itu. Ala makana minal amal tadi yang pertama apa? Satria? Allah akan masukkan dia ke surga ala makana minal amal. Makna yang pertama tadi apa? Nah, yang pertama apa tadi, Mail? Yang ditanya tadi. Iya. Yang pertamanya apa? Oh. Allah akan masukkan dia ke surga ala makana minal amal. Walaupun amalnya pas-pasan, walaupun amalnya nggak bagus-bagus sekali, walaupun amalnya agak-agak jelek, yang penting dia punya tauhid. Yang kedua maknanya apa, Zam? Ala makana minal amal. Ali, apanya? Apanya yang disesuaikan dengan amalannya? Lah, kalau menyesuaikan itu kan harus ada 2. Amalannya disesuaikan dengan apanya? Iqbal. Iya, disesuaikan dengan apa amalannya ini? Apa yang mau disesuaikan dengan amalannya? Kok menyesuaikan itu kan ada dua sisi, ya kan? Ini sesuai dengan itu. Apa yang mau disesuaikan dengan amalannya ini? Tingkatan surganya. Masuknya udah pasti. Cuman tempatnya di mana di surga? Ala makana minal amal. Ini tingkatannya di surga. Ini loh kan, kalau mau menyesuaikan itu kan harus ada 2 pembandingnya. Iya. Dia kedudukannya di surga, tinggi rendahnya menyesuaikan dengan apanya? Amalannya. Makin bagus amalannya, makin tinggi kedudukannya di
surga. Nah, ini baru kita baca sekarang. Al-awwal makna yang pertama, adkhalahullahu jannata. Allah masukkan ke surga. Jangan bilang ke dalam lagi. Kalau udah masuk pasti ke dalam. Jadi penggunaan kalimat yang nggak perlu. Mubazir. Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya ada rupanya masuk keluar. Iya kan. Kalau udah dibilang masuk pasti apa? Masuk. Kalau Allah bilang masuk pasti apa, Mat? Ke dalam. Jadi sebutkan aja tempatnya langsung. Dimasukkan ke surga. Ya ke dalam ya pasti namanya masukkan ya pasti ke dalam. Iya. Masuk ke dalam masjid. Masa Allah keluar pasti ke dalam, masuk ke dalam masjid. Nah. Naik saat dia naik. Kalau naik pasti Asmar keluar. Astagfirullah. Kalau naik Abdullah. Wah, bingung rupanya. Pesan lah. Tak pikir gampang dan jelasin ini. Abbas, kalau naik? Turun. Lu naik kok pasti turun. Hanan, kalau naik pasti naik. Gawat rupanya ini logika yang sederhana sebenarnya. Tadi Anda bilang kalau masuk pasti ke dalam. Kalau naik, Ustaz Lutfi, pasti ke atas. Ini nggak usah naik ke atas rumah. Yang pasti ke atas, naik ke atap gitu saja sudah. Naik ke pohon, naik ke atas pohon, naik pasti ke mana? Ada naik ke bawah, paham? Nah, kalau turun, Azam pasti ke bawah. Kalau keluar, tadi masuk ke dalam, naik ke atas, turun ke bawah, maju ke depan, mundur, keluar. Ini yang nggak ada. Memang iya. Semuanya pasti ada. Tengok ya. Masuk ke dalam. Iya kan? Naik ke atas. Turun pasti ke bawah. Maju pasti kan? Pasti. Mundur pasti ke belakang. Lah keluar. Cari sampai dapat. Nanti kalau udah dapat jawabannya kasih tahu anak. Pasti kemana? Keluar. Diulangi lagi. Nah. Kok sampai ke situ tadi? Allah akan masukkan dia ke surga wa ingkana muqassiran, walaupun dia berkurang-kurangan amalannya. Muqassir, berkurang-kurang. Amalannya nggak bagus. Walahu dzunub, meskipun dia punya dosa. Li'annal muwahhida, karena ahli tauhid, labudda lahu min dukhulil jannah. Dia pasti masuk surga. Wasani, yang kedua, adkhalahul jannah. Allah akan masukkan dia ke surga. Takunu manzilatuhu fiha. Maksudnya apa? Allah akan masukkan dia ke surga dan kedudukannya di dalam surga ala hasabi amalihi, sesuai dengan kadar amalannya. Nah. Dan ini tidak saling bertentangan, tapi makna yang lebih dekat dengan keutamaan tauhid yang mana tadi kita bilang? Yang pertama, dan makna yang pertama lebih dekat kepada keutamaan tauhid, karena walaupun amalan jelek dia tetap masuk ke dalam apa ini? Surga dengan keutamaan apanya? Tauhidnya. Mafhum ya? Nah. Akhrajahu, dikeluarkan oleh keduanya. Apa maknanya kalimat seperti ini? Ai rawa hadzal haditsa al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Allazaini huma, yang mana keduanya adalah ashahul kutubi ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Setelah Al-Quran, karena ini paling sahih secara mutlak, harus setelah Quran. Kalau dalam matan arba'in nggak perlu dibilang setelah Quran, karena ada tambahan al-musannafah, ashahil kutubil musannafah, kitab karangan yang paling sahih. Memang Bukhari dan Muslim, nggak perlu dibilang setelah Al-Quran, karena Al-Quran bukan dikarang. Paham ya? Dia kalau dibilang kitab karangan yang paling sahih, apa itu?
Bukhari Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim. Udah? Kalau ditanya, kitab yang paling sahih, apa jawabannya? Al-Quran. Baru setelah itu, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Paham ya? Nah, itu kenapa kita ngaji Sahih Bukhari. Karena Sahih Bukhari tingkatannya, kalau secara kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Gitu. Wal makna ijmali lil hadis, makna secara umum dari hadis ini adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, mubayyinan lana, dengan menjelaskan kepada kita fadlat tauhid wa syarafahu, menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Apa itu? Anna man nataqa bisyahadatain, bahwasanya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, arifan limaknahuma, yang tadi ya, dengan mengetahui maknanya, amilan bimuqtadahuma, dan mengamalkan konsekuensinya. Apa konsekuensi dari artinya Abdullah? Apa sabarnya konsekuensi dari Abdullah? Anan tadi artinya konsekuensi apa? Konsekuensi artinya tadi apa? Konsekuensi artinya apa Lutfi tadi? Tuntutan. Dia nuntut apa? Gitu kalau udah mengucapkan ini. Dan tuntutan keduanya zahiran wa batinan, secara zahir maupun batin. Wa tajannabal ifrat wa tafrid fi haqqin nabiyyin al-karimain an-nabiyyain al-karimain, dan menjauhi sikap ifrat dan tafrid. Ifrat berlebih-lebihan, ya, ekstrim kanan, berlebih-lebihan, memuji, menyanjung, mengangkat. Tafrid berkurang-kurangan, melecehkan, ya, merendahkan. Pada hak kedua orang nabi yang mulia, ya, Isa wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak berlebih-lebihan sampai membilang keduanya adalah Tuhan, sampai menyembah keduanya. Makanya dibilang keduanya adalah hamba. Ya, supaya enggak ifrat. Jangan pula tafrid, jangan melecehkan, karena dia adalah keduanya adalah rasulun. Paham ya? Gitu. Itu maksudnya. Fa aqarra lahuma birisalah wa ubudiyatihima. Maka seorang tadi mengakui untuk keduanya dengan kerasulan dan kehambaan. Mengakui untuk Nabi Isa dan Muhammad dengan kerasulan dan apa Abdullah? Nengok ke sini makanya, jangan yang lain-lain yang di dengan kerasulan dan kehambaan. Mengakui keduanya adalah rasul dan hamba lillahi, bagi Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah, wa annahu laisa lahum syai'un min khasaisir rububiyah, dan bahwasanya keduanya tidak memiliki sedikit pun dari keistimewaan rububiyah. Wa aiqana bil jannati wan nar, dan dia yakin dengan adanya surga dan neraka, anna ma'alahu ilal jannah. Rasul kabarkan bahwasanya tempat akhirnya adalah surga. Ma'al, tempat akhir. Bahwasanya tempat akhirnya adalah surga. Wa in sadara minhu ma'asin duna syirki, walaupun muncul darinya kemaksiatan demi kemaksiatan selain kesyirikan. Ini menguatkan bahwasanya makna yang lebih kuat, lebih cocok adalah makna yang mana? Alama kamil amal. Yang pertama ya. Nah, karena kata beliau apa di akhirnya? Wa in sadara minhu ma'asin wa duna syirki. Menunjukkan, menguatkan makna yang keberapa beliau? Pertama, masuk surga walaupun amalannya apa? Jelek gitu. Munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis ini dengan bab. Babnya tentang apa ini pembahasannya Abdullah? Babnya tentang apa ini yang kita baca ini? Babnya tentang apa Azmar? Keutamaan tauhid. Kaitan hadis ini dengan keutamaan tauhid apa? Anna fihi bayan li fadli tauhid. Bahwasanya di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid. Wa annahu sababun lidukhulil jannah, dan bahwasanya ini merupakan sebab masuknya surga seseorang ke dalam, sebab masuk ke surga. Sababun lidukhulil jannah, sebab untuk masuk surga. Wa takfiriz dzunub, dan sebab terhapusnya apa ini? Dosa-dosa. Nah, ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, Ali. Nah, keutamaan tauhid, fadlut tauhidi, wa annallaha yukaffiru bihi dzunuba, dan bahwasanya Allah menghapuskan dengan tauhid itu dosa-dosa. Yang kedua, Iqbal. Nah, sa'atu fadlillahi wa ihsanihi sallallahu alaihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya pemberian dan kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya.
Walaupun amalan kita jelek, asalkan tauhid, Allah kasih surga. Kan luas berarti kebaikannya, pemberiannya. Yang ketiga, wujubu tajannubil ifrat wa tafrid. Kewajiban untuk menjauhi sikap ekstrim, berlebih-lebihan, wa tafrid dan peremehan. Ya. Fi haqqil anbiya'i wassalihin. Pada haknya nabi dan orang soleh. Nggak boleh diangkat-angkat sampai berlebihan. Nggak boleh pula direndah-rendahkan ke bawah. Dudukkan mereka sesuai dengan porsinya masing-masing. Nggak boleh diangkat-angkat ke atas, berlebihan. Nggak boleh direndah-rendahkan ke bawah. Gitu. Wujubu tajannubil ifrat wa tafrid. Sini. Nggak usah nengokin yang lain. Cuman gitu aja ditengokin. Biasa. Sedang belajar. Nah, jangan jadikan kebiasaan gitu. Dikit-dikit nengok, dikit-dikit ada yang heboh, yang lain. Ini loh, yang ngasih kalian ilmu ini loh dihargai, yang sedang cerita, yang sedang ngomong ya, yang sedang bicara gitu. Itu belajar. Fala najhadu fadlahum, maka kita tidak menolak keutamaan mereka. Apanya itu para nabi, apanya itu orang soleh gitu aja dimuliakan. Enggak boleh. Enggak boleh ditolak keutamaannya. Wala naghlu fihim, dan tidak pula kita berlebihan pada mereka, enggak direndahkan, enggak diremehkan, tidak pula diangkat-angkat terlalu tinggi. Wala naghlu fihim, tidak pula kita berlebih-lebihan pada mereka. Fanasrifu lahum syai'an minal ibadah, sampai kita berikan kepada mereka sesuatu dari ibadah. Dikasih doa, dikasih sholat, dikasih puasa, dikasih sedekah, dikasih nazar, enggak boleh. Kama yaf'alu ba'dul juhal wad dullal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh dan orang sesat. Sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang bodoh dan orang sesat. Yang keempat, anna aqidat tauhid, bahwasanya keyakinan tauhid tukhalifu jami'al milalil kufriyah, bahwasanya keyakinan tauhid menyelisihi semua agama-agama kufur. Minal Yahudi wan Nasara, dari Yahudi dan Nasara, wal wasaniyin, dan juga menyelisihi akidahnya wasaniyin, kaum paganis. Wasaniyin itu penyembah berhala. Wasan namanya kaum pagan. Wad duhriyin, duhriyin yang meyakini bahwasanya wama yuhlikuna ilad dahar, ya, kehidupan kita ini cuma sekali saja. Nanti datang ke waktu yang membinasakan kita. Matinya karena mati waktu. Udah habis waktunya, udah datang waktunya untuk mati, udah habis. Bukan karena Allah yang mematikan, bukan. Karena memang udah waktunya aja untuk apa? Mati, gitu. Namanya kaum apa? Duhriyah. Itu namanya duhriyin, yang meyakini tidak adanya Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Kita itu mati karena memang udah waktunya mati. Hidup ya karena memang udah waktunya apa? Hidup. Paham? Jadi muternya gitu saja. Nah, mereka mengatakan wa ma yuhlikuna illat dahar. Namanya duhriyun. Yang kelima, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar, bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid, bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid la yukhalladuna finnar, tidak akan dikekalkan di dalam neraka. Udah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun hadis yang berikutnya tentang keutamaan tauhid, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu hafizakumullah.